Waktu kecil, kamu mungkin pernah minta diajak makan ke Hokben dan menganggap itu restoran Jepang yang keren. Padahal faktanya, Hokben bukan brand asal Jepang. Gak ada perusahaan Jepang di baliknya. Gak ada investor dari Tokyo, bahkan resep dan bisnisnya, semuanya dikembangkan di Indonesia. 100% lokal. Tapi menariknya, selama lebih dari 40 tahun, mereka berhasil menanamkan persepsi Jepang di kepala jutaan orang Indonesia. Dan itu terjadi karena yang dijual Hokben sebenarnya bukan cuma makanan. Mereka menjual pengalaman, identitas, dan juga persepsi yang dibangun sangat konsisten sejak awal. Hari ini kita bakal bedah gimana sebuah brand lokal bisa membuat orang merasa sedang makan Japanese food tanpa benar-benar berasal dari Jepang. 18 April 1985, ada satu gerai kecil di Kebon Kacang, Jakarta Pusat, namanya Hoka Hoka Bento. Hendra Arifin dulu ke Jepang bukan buat bawa franchise pulang, tapi buat belajar konsepnya. Lihat cara mereka bikin makanan cepat saji yang rapi, hangat, bersih, dan terjangkau. Lalu semua itu dibawa balik ke Indonesia dan dibangun dari nol. Dan di era itu, konsep kayak gitu tuh belum umum sama sekali. Hokben jadi salah satu yang pertama ngenalin fast casual Japanese style dining ke pasar Indonesia. Di sini, Hokben nggak cuma pakai sistem franchise loh, tapi semua gerai dibuka dan dioperasikan langsung oleh perusahaan. Memang jadi lebih mahal dan lebih susah buat scale cepat, tapi hasilnya jelas, kualitas dan rasa bisa tetap dijaga sama dimanapun kamu makan Hokben. Dan di bisnis F&B, itu salah satu hal yang paling sulit, yaitu bikin orang dapat pengalaman yang konsisten. Kamu pernah sadar nggak, chicken katsu Hokben di Bandung rasanya sama persis dengan yang kamu coba di Surabaya? Itu karena Hokben bangun sistem produksi sendiri. Pusatnya ada di Ciracas, lalu diperkuat juga dengan cabang yang di Bogor, Yogyakarta, dan Surabaya. Dari sana, semua bahan baku diproduksi dan dikirim ke seluruh gerai. Kenapa ini penting buat branding? Karena loyalitas pelanggan itu dibangun dari pengulangan pengalaman yang sama. Setiap kali kamu makan Hokben dan rasanya sesuai dengan yang kamu ingat, otak kamu memperkuat satu hal. Ini konsisten. Dan di titik itu, loyalitas pun terbentuk. Bukan dari satu pengalaman besar, tapi dari hal yang sama yang terus diulang. Tahun 2013, menjelang ulang tahun ke-28, mereka melakukan sesuatu yang jarang dilakukan oleh brand besar, yaitu mendengarkan cara pelanggan menyebut mereka. Dari survei internal, ketahuan satu hal sederhana. Hampir nggak ada orang yang bilang Hoka Hoka Bento dengan lengkap. Semua nyebutnya Hokben. Akhirnya, mereka ambil keputusan penting. Nama resminya diganti jadi Hokben. Hokben juga ikut merapikan identitas visual mereka. Maskot Taro dan Hanako dimodernisasi, warna brand bergeser dari biru merah lama ke coklat dan oranye yang lebih hangat. Tampilan gerai pun juga ikut diperbaharui. Pelan-pelan, kesan restoran lama diganti jadi brand yang masih relevan sampai sekarang. Operation Director saat itu pernah bilang, kalau mereka nggak berubah, generasi muda sekarang akan berhenti merasa Hokben itu punya mereka. Hokben tidak sedang memperbaiki citra yang rusak. Ini adalah cara rebranding yang sifatnya preventif. Dan disitulah bedanya. Oke, balik lagi ke pertanyaan awal. Gimana brand Indonesia bisa bikin orang percaya itu brand Jepang selama 40 tahun? Jawabannya, komitmen. Hokben nggak pernah ngeklaim mereka berasal dari Jepang, tapi mereka juga nggak setengah-setengah soal membangun nuansa Jepang. Nama menu tetap pakai bahasa Jepang, penyajian tetap pakai konsep bento box. Cara mereka mengemas pengalaman makannya tetap konsisten dari awal. Tapi di sisi lain, rasanya tetap disesuaikan dengan lidah Indonesia, lebih gurih dan lebih familiar. Jadi secara konsep terasa autentik Jepang, tapi secara eksekusi tetap dekat dengan selera lokal. Kalau kamu main di bisnis F&B atau apapun itu, ada 3 hal yang bisa kamu ambil dari Hokben. Pertama, kontrol kualitas itu investasi jangka panjang. Hokben memilih tidak pakai sistem franchise justru supaya rasa dan juga pengalaman bisa tetap kejaga. Memang lebih mahal di awal, tapi justru itu yang bikin pelanggan pengen balik lagi. Kedua, rebranding yang baik bukan soal ganti tampilan, tapi soal mendengarkan pelanggan. Mereka mengganti nama jadi Hokben itu memang karena sudah lebih dulu dipakai orang-orang. Ketiga, persepsi dibangun dari konsistensi, bukan klaim. Hokben tidak perlu terus bilang kami autentik Jepang. Mereka cukup memastikan satu hal, rasanya tetap sama di kota manapun selama puluhan tahun. Hokben bukan brand yang paling agresif, paling viral, atau paling sering jadi bahan obrolan di LinkedIn. Tapi Hokben tetap hadir dan terus hadir di meja makan jutaan keluarga Indonesia selama 4 dekade. Sekarang pertanyaannya, kamu punya memori spesifik tentang Hokben? Atau justru kamu merasa brand ini sudah mulai ketinggalan zaman? Tulis di kolom komentar. Dan kalau kamu suka konten analisis bisnis yang dibedah sampai akarnya kayak gini, jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasi. Karena masih banyak cerita brand lain yang menarik untuk kita kupas.